Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 15 hingga akhir Desember 2022 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo ya. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi Leo dengan pasangan sah. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca situasi Leo dengan selingkuhannya. Namun sebelum mari memulai tarik kartu tarot ini, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung kita awali dengan melihat bagaimana situasi yang akan dihadapi Leo dengan pasangan sahnya ya. Baik, di situ ada kartu dari Devil ya. Kemudian ada energi dari ya. Baik. Ini agak dingin hati di sini nanti nih ya, pasangan sahnya Leo ini. Dingin hati. Dia bisa yang seseorang tuh dia butuh kepastian terus-menerus ya tentang hubungan mereka. Mungkin di sini dia sudah tidak bisa mendapatkan kenyamanan lagi. Beberapa sebenarnya di sini cinta sudah mati. Atau bisa kayak dia merasa cintanya itu ditolak, jadi kayak patah hati yang amat sangat di situ, gitu ya. Ini seseorang yang boleh terlalu banyak dia masuk ke perasaan, gitu ya. Orang-orang yang terlalu terlibat dalam perasaan di situ, dan ini lumayan mempengaruhi dirinya dia, gitu ya. Lumayan mempengaruhi dirinya. Jadi kalau mari lihat, hubungan ini bisa tetap ada, tetapi tidak bertumbuh di situ. Tidak akan ada di situ kelihatan kenyamanan, keamanan dunia batin. Jadi seperti ancaman demi ancaman akan terus dirasakan. Ego demi ego akan terus hadir di sini, gitu ya. Nah, hubungan ini tetap dipertahankan. Boleh ada yang berkata, aku terpaksa gitu ya, aku terpaksa. Nah, tetapi sesungguhnya itu siapa yang memaksa? Nggak ada yang memaksa, nggak ada orang lain yang memaksa. Egois diri ini yang memaksa. Jangan-jangan yang seperti itu ini sedang terjadi. Gitu ya. Nah, karena ini bisa kayak juga ceritanya bolak-balik. Sadar bahwa, oh enggak. Bukan dari hubungan ini aku akan mendapatkan cinta. Bukan dia seseorang yang layak untuk aku cintai. Kami tidak berada di satu frekuensi yang sama. Bisa pernah kesadaran itu datang gitu ya. Tetapi belum lagi keluar dari situasi ini sudah berubah lagi. Jadi kayak pikiran itu tuh tidak tetap gitu. Pikiran tidak tetap, jadi kayak tidak setia kepada keputusan yang kemarin gitu. Karena mungkin di sini masih yang kayak what if, bagaimana jika ya, jangan-jangan dia besok lusa bisa berubah, jangan-jangan ini hanya baperku aja, jangan-jangan ini, jadi kayak tetap dapat alasan untuk mempertahankan relationship ini. Nah kayak gitu ya. Nah dipertahankan pun relationship ini yang hampanya di situ adalah pertumbuhannya tidak ada. Datang dengan energi ketakutan, kecemasan, keresahan, kesedihan, kepedihan, kegalauan, kegamangan. Itu aja yang menjadi energi dalam relationship ini. Ada ego ingin dikuasai, ada ego ingin menguasai. Kuasai aku dong, miliki aku dong. Nah, untuk beberapa ini walaupun dapat perhatian negatif, walaupun dapat energi negatif dari hubungan ini, ya nggak apa-apa gitu ya. Entah ini nggak sadar, ini ketidaksadaran. Udah pasti ini ketidaksadaran gitu ya. Walaupun dapat
perhatian negatif dari sini, ya biar. Walaupun aku disakiti, ya biar. Walaupun aku tidak nyaman dalam hubungan ini, ya biar. Ini bisa ngomongnya, aku menderita, maka aku ada. Jadi kayak akar diri dianggap ada dalam hubungan ini. Identitas diri ada dalam hubungan ini. Gitu. Nah, ketika berharap kebahagiaan ini ada dalam relationship, ini bakal kacau ini ya. Karena bagaimanapun di sini ada dua pemain. Ada dua pikiran di sini. Ada dua ego. Gitu ya. Kalau kita mau dengan seseorang, tapi orang nggak mau sama kita, dan kita berpegang teguh, dia harus sayang aku. Dia harus mencintai aku. Aku harus bahagia dalam hubungan ini. Ini kayak kita tuh kayak kita tuh ya keliru gitu ya, keliru dalam menyikapi hidup gitu. Nah di sana ya, di sana. Nah beberapa memang ini pasangan sahnya Leo ini, dia pedih gitu, pedih hati dia di situ, dan bahkan dia bisa kayak yang menjauh dulu ini dari Leo. Tetapi ketika dia menjauh dari Leo, bisa di situ dia hanyut dalam perasaannya. Tubuh fisik bisa menjauh gitu ya. Komunikasi bisa terputus. Bisa kayak yang ngecuekin Leonya gitu ya. Bisa yang kayak lari dari rumah, ngeblokir gitu. Tapi hati ini, hidup ini, perasaan ini selalu terkontaminasi oleh apa yang terjadi. Ya ampun aku kesepian, ya ampun aku tidak dicintai, ya ampun aku gini, aku terlukai kayak gitu ya. Bisa kemana-mana tubuh fisik, bisa kemana-mana aktivitas diri, laku diri bisa kemana-mana, seolah-olah pergi menjauh. Tapi hati ini tuh galau terus, hati ini tuh gamang terus, meminta kepastian terus-menerus. Apakah kamu masih cinta aku Leo? Apakah kamu membutuhkan aku? Gitu ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang siapa aku dalam hidupnya kamu Leo. Atau masih kayak yang terlarut ke aku ditolak, aku disakiti, aku masih yang kayak gitu nih. Masih yang kayak kita. Bisa udah bilang, udahlah aku tinggalin kamu, kita cerai, kita putus. Tapi roh itu masih ada di sini, masih ada di hubungan dengan Leo. Nah, kayak kita. Jadi kayak yang nggak berani mengambil sikap ya, pas nggak berani mengambil sikap cut habis, rombak habis gitu, belum berani di sana. Nah gitu ya, gitu. Beberapa ya memang sedang naik ini, mencoba untuk pakai logika, jangan selalu terjebak dalam perasaan yang tak karu-karuan. Ada beberapa memang sedang belajar ke sana, gitu ya. Tapi ketika menjauh ini bisa kayak gimana kamu? Kayak gimana Leo ini ketika aku ngeblokir dia? Kayak gimana Leo ini ketika aku ngediamin dia? Kayak gimana Leo ini ketika aku tuh ngecuekin dia? Dia pulang tak aku layani, kayak gimana dia ini ya? Nah, masih ada rasa penasaran ke situ. Bahkan ada yang kayak ini beberapa, mampus kamu. Mampus kamu, aku blokir kamu, kata mampus kamu. Nah, ada kayak kita. Mengambil keputusan tuh karena dorongan emosi. Nah di sana ya. Atau beberapa kayak yang menjauh, tapi dia berharap untuk Leo ini mengambil keputusan atas hidupnya dia, atas relationship ini. Nah kayak kita, ya. Di sana. Ini sulit memaafkan ini. Kalau pasangan sahnya Leo ini tuh masih dia sulit memaafkan. Masih dia kayak yang memikirkan yang pedih-pedihnya aja, gitu ya. Memang Leo ini kalau melihat ninggalin dia nggak mau, tetapi dia hadir dalam kehidupan pasangan sahnya ini pun dia tak mau di situ. Dia masih kayak yang angan-angan ya. Leo ini kayak banyak banget angan-angan. Dari siapa aku bahagia ya? Bagaimana cara aku bahagia ya? Di mana aku dapat bahagia ya? Masih sibuk dia dengan angan-angan dirinya, gitu. Ya, atau dia yang kayak menuntut, kamu dong yang bahagiain aku, gitu ya. Semoga hidup yang sejahtera, banyak uang, harta berlimpah, dicintai, disayangi, bisa aku dapatkan dari hubungan ini.
gitu ya. Tapi dia pasif di situ, dia diam di situ. Atau ketika dia berharap kepada pasangan sahnya, dia pun bisa berharap dari orang lain. Jadi ini banyak desire, banyak hasrat dia di situ. Dia saat ini hanya melihat tentang diri dia sendiri. Ini banyak maunya ini Leo. Mau dia tuh hidupnya tuh perfect, sempurna gitu ya. Dan dia sibuk mencari-cari, di mana nih kesempurnaan? Di mana nih kesempurnaan? Dan dia berharap kesempurnaan dalam hidupnya dia itu datang dari orang lain, bukan hasil dari upaya diri dia sendiri. Bukan dari upaya diri dia sendiri. Kalaupun dia ada upaya, dia mencari orang, gitu ya. Dia mencari orang. Siapa nih orang yang bisa mengabulkan hasrat inginnya aku? Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau Mari bilang dia kayak bersikap bebas di sini, Leonya. Dia bebas banget di sini. Dia bahkan bisa individual di sini. Bahkan dia bisa kayak yang menipu, gitu ya. Dia bisa menipu orang-orang lain, mengendalikan keadaan. Ya, magic dia. Mencoba untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada. Jadi kayak menipu keadaan untuk biar bisa dapetin yang dia mau. Gitu ya. Makanya dia ini bisa kayak mengamankan hubungan dia dengan pasangan sah, dan dia bisa memprogres orang lain. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak keinginan. Gitu ya. Bisa ini dia tuh tidak sadar, tidak sabar. Nah kayak gitu. Jadi ini kayak yang bebas sebebas-bebasnya, tetapi mengunci juga. Jangan-jangan masih bisa dari hubungan ini. Gitu ya. Tidak ada pertumbuhan dalam relationship ini. Jika pasangan sah berharap bahwa Leo mengambil keputusan tentang bagaimana hubungan ini, maka dia siap-siap nunggu Leo ini tuh sampai yang sadar diri dulu. Kapan sadarnya? Nggak tahu. Kapan dia bisa konsisten dalam hubungan ini? Nggak tahu. Sampai dia capek dulu nyari-nyari di luar sana. Sampai dia dulu sadar diri bahwa bahagia yang dia mau itu tuh hasil dari upaya kerja keras, konsisten dia dengan dirinya sendiri. Gitu loh. Bahagia itu nggak akan bisa dicari di mana-mana. Bahagia itu dibangun dari diri ini. Nah kayak gitu ya. Kalau orang ngasih kita bahagia itu bonus. Itu bonus. Atau itu hasil dari bagaimana kita berrelationship dengan orang lain. Bagaimana kita bisa meyakinkan dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan mempermainkan, bukan ajas manfaat gitu. Harus ada kebenaran dalam menciptakan kebahagiaan. Harus dia sadar dulu di situ. Apakah pasangan sahnya ini sabar atau enggak? Ya, begitulah ya. Itulah nanti inilah yang menjadi gambaran dari hubungan mereka. Jadi jangan harap kalau Leo ini tuh nunjukin ketulusan. Modus ada di situ, ya. Kepura-puraan ada di situ. Tadi jangan-jangan dari dia aku bisa dapat, gitu ya. Garap ini, garap sana, garap situ, gitu dia ya. Jadi belum akan konsisten di sini. Leonya ke pasangan sah belum akan konsisten, gitu ya. Masih banyak main-main belakangnya, masih banyak trik dan intriknya di sini. Tidak mau melepaskan, tetapi juga tidak mau hadir secara utuh, gitu ya. Baik, jadi dalam pembacaan ini tuh hadir energi dari Scorpio, hadir energi dari Aquarius di sana, Gemini hadir energi dari Pisces, hadir energi dari Gemini, kemudian hadir energi dari Capricorn, Taurus di situ, kemudian itu aja ya. Baik, kita tinggalkan pembacaan ini, masuk kita ke pembacaan bagaimana Leo dengan selingkuhannya ya. Oke, baik. Di situ ada ya.
Iya. Jadi kayak gini nih hubungannya. Ya mungkin Leonya tadi kan kayak kata Mari kan dia kan masih belum konsisten ya untuk melakukan sesuatu dengan jelas dalam hidupnya dia. Kejelasan di sini adalah kejelasan di angan-angan. Nah, itu aja ya. Jadi sehingga kalau Mari bilang pun hubungan ini sesungguhnya tidak berfungsi dengan baik, tidak bergerak dengan baik di situ. Ya. Nah, beberapa barangkali Leo di sini tuh yang kayak dia akan mengorbankan jadi ini tetap ya belum berhenti di sini. Belum berhenti. Ini masih bagian dari petualangan. Ini masih bagian dari proses gitu ya. Proses belajar, proses melewati hidup gitu ya, proses untuk bertumbuh. Nah, gitu ya. Jadi hubungan ini tuh kalau Mari bilang sih tidak mungkin akan selamanya. Nggak mungkin hubungan ini tuh hubungan yang panjang kalau Mari lihat ya. Leo ini bisa dari sini nanti dia melompat ke orang lain lagi, melompat ke situasi yang lain lagi gitu ya. Memang kalau untuk saat ini dia bisa seseorang yang menyakiti, tetapi juga dia seseorang yang mau ada di sini gitu ya. Disakitinya selingkuhannya ini, tapi dia datang lagi di sini, dia coba lagi. Jadi kayak dia meruntuhkan sendiri sesuatu, kemudian dia bangun lagi, dia runtuhkan, dia bangun lagi. Nah, itu modelnya Leo ini ya. Jadi dia bukan yang sudah dibangun yang ini, diperbaiki, dibagusin, diiniin, oh jadi istana megah gitu ya. Mari rasa hidupnya Leo ini masih belum. Bangun sedikit, hancurkan, coba pindah ke tempat lain, bangun lagi, hancurkan lagi, pindah lagi, balik lagi ke sini, bangun lagi. Nah kayak gitu. Jadi ini tep kayak gitu aja nih. Bisa Leo, bisa tep. Jadi kayak gini, lompat terus ini, kayak gitu ya. Di sana bisa dia habis-habisan pernah dalam hubungan ini. Gitu ya, menurut dia habis-habisan di situ. Tapi walaupun dia habis-habisan, bisa dia juga habis-habisan ngancurin ini, gitu ya, habis-habisan juga ngancurin ini. Nah, kemudian dari selingkuhannya Leo ini, kalau Mari bilang ini bisa dia yang dia masih ngarep gitu ya. Satu sisi dia ngarep di sini. Satu sisi mungkin dia ngarepnya di sini tuh yang kayak apakah bisa Leo ini ya, apakah mungkin hubungan ini tuh hubungan yang serius. Semua orang pasti nyari itu gitu ya. Nah, tetapi ini bisa orangnya orientasi uang gitu ya. Orientasi uang di sini tuh ya dia bisa, materi itu penting bagi hidupnya dia gitu. Jadi dia butuh seseorang itu yang bisa ngasih dia jaminan sosial gitu ya. Ya wajar aja sebagai manusia, ya wajar gitu ya. Dengan di mana ya aku bisa dapat jaminan sosial ini, jaminan kehidupan yang bahagia ini gitu. Nah, mati lampu, padam lampu Mari. Nggak apa-apa ya, dengerin aja ya ini omongannya Mari. Jadi dia bisa yang seperti berketergantungan sama orang lain juga bisa. Dia tergantung sama diri dia sendiri juga bisa. Tapi fokusnya dia itu dia nggak muluk-muluk gitu ya. Dia nggak muluk-muluk. Pokoknya hidup itu tuh harus sejahtera gitu. Hidup itu harusnya tuh jangan mumet untuk perkara makan, perkara rumah, perkara kebutuhan hidup, perkara healing gitu. Mestinya jangan yang mumet perkara itu gitu katanya ya. Maka dia akan nyari-nyari di situ. Dia akan nyari-nyari. Bisa dia nyari ke orang lain, siapa yang bisa memberikan jaminan itu. Tapi bisa juga dia akan fokus ke kerja. Gitu ya, dia akan fokus ke kerja. Tapi apapun yang dia lakukan di luar sana, selingkuhan Leo ini bisa yang kayak
tapi aku nunggu kamu, tapi aku masih berharap sama kamu. Cuman kalau memprogres kamu terus-menerus, tunggu dulu, enggak, belum ke situ. Gitu ya, memprogres kamu terus-menerus enggak ke situ. Nah, di sana. Tapi untuk benar-benar ninggalin kamu juga aku belum bisa. Gitu ya. Mau nengok lagi nih, sampai kemana nih? Sampai apa yang bisa aku dapat dari kamu? Sampai apa yang bisa aku dapat dari hubungan ini? Nah, di sana. Gitu ya. Masih nyari-nyari gitu ya. Masih penasaran juga kayaknya dengan Leo ini. Apa yang bisa hadir, pertumbuhan apa yang dapat di sini. Masih ada penasaran di situ. Jadi ini kayak yang ragu-ragu ya, ragu-ragu mau melanjutkan, ragu-ragu mau meninggalkan, gitu ya, ragu-ragu melanjutkan atau ragu-ragu meninggalkan. Nah, gitu. Masih ya itu tadi ya, karena ajasnya itu ajas yang finansial, materi gitu ya. Jadi fokusnya ke situ ini. Sebenarnya bukan pasangan selingkuhan ini, sebenarnya kalau Mari lihat itu bukan apakah aku akan dinikahi karena aku pengen bangun keluarga yang gini gitu. Enggak, tapi aku tuh pengen sama Leo itu karena aku berharap dari dia aku dapat having di sini ya. Hasratnya tuh having, memiliki di sini. Memiliki. Nah, modelnya kayak kita. Jadi nggak ada lain, nggak ada bukan, ini uang ini ya, uang. Apakah bisa dapat uang dari Leo, ataukah aku nyari uang dulu gitu ya. Aku nyari dulu dari mana ini tambang emasnya aku gitu. Nah, bisa di sana. Oke, baik. Jadi ini hubungannya kalau Mari bilang sih nggak enak sih, nggak enak. Tapi dienak-enakkan gitu ya. Tapi dienak-enakkan. Ini kayak yang mencoba jalanin, hanya mencoba jalani aja dulu di sini. Nyoba jalanin, jangan-jangan, lagi-lagi di situ ya ujar-ujar, jangan-jangan gitu, ya. Padahal kalau mau untuk komitmen jangka panjang, bisa Leo ini nggak mau, dia nggak mau di sini, gitu ya. Seberapapun kencangnya dia mengejar-ngejar selingkuhannya ini, mengusahakan bersama dengan selingkuhannya ini. Tapi Mari agak kurang yakin ya, terutama ini energi Desember. Terutama energi Desember ya. Jadi kayak yang alih-alih memikirkan ini menjadi relationship pernikahan atau hubungan jangka panjang, dia lebih kayak ya udah dijalanin aja, dimainkan aja dulu main-mainnya di sini. Nanti aku jalan lagi. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini tuh hadir energi dari Gemini, hadir energi dari Capricorn di situ. Kemudian Sagittarius, Pisces hadir, Scorpio hadir, Cancer hadir, Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn di situ ya. Oke, baik. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.